Apakah Anda termasuk orang yang sering mendapat was-was kentut ketika sholat? Apakah Anda juga khawatir tentang kesahan sholat Anda ketika Anda ragu telah keluar kentut atau tidak? Jika Anda sering merasa was-was karena hal ini, simak pembahasan kami kali ini hingga akhir ya. Ada hadis yang bisa kita ambil pelajaran, di mana hadis ini dibawakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani saat membahas pembatal wudu dalam kitab beliau Bulughul Maram hadis nomor 71 yang berbunyi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian mendapati ada terasa sesuatu di perutnya, lalu ia ragu-ragu apakah keluar sesuatu ataukah tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mendapati bau." Hadis riwayat Muslim. Dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah mengadukan pada Nabi SAW mengenai seseorang yang biasa merasakan sesuatu dalam sholatnya. Nabi SAW pun bersabda, "Janganlah berpaling hingga ia mendengar suara atau mendapati bau." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadis tadi yaitu orang yang dalam keadaan suci, jika ia ragu apakah ia berhadas ataukah tidak, dan itu masih dalam taraf ragu-ragu, maka ia tidak diharuskan untuk berwudu. Dalam keadaan ragu-ragu seperti ini, harusnya ia tetap sholat, hingga ia yakin telah datang hadas, bisa jadi dengan mendengar suara kentut atau mencium baunya. Dari hadis ini pula kita tahu bahwa kentut itu membatalkan wudu, baik jika hanya keluar berupa bunyi saja atau bau saja. Sehingga orang yang kentut saat ia sholat, maka ia mesti berwudu lagi dan mengulangi sholatnya dari awal. Pelajaran kedua. Hadis yang kami sebutkan di awal tadi menunjukkan bahwa setiap muslim mesti menghilangkan was-was pada dirinya. Jangan ia perhatikan was-was tersebut karena hal itu hanya mempersulit diri. Ingatlah bahwa diri seseorang merasa payah hanya karena terus menuruti was-was. Dari hadis tadi pula dapat diambil suatu kaidah yang biasa disebut oleh para ulama, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Abu Dawud berkata, "Aku pernah mendengar Imam Ahmad ditanya oleh seseorang yang ragu mengenai wudunya. Imam Ahmad lantas berkata, jika ia berwudu, maka ia tetap dianggap dalam kondisi berwudu sampai ia yakin berhadas. Jika ia berhadas, maka ia tetap dianggap dalam kondisi berhadas sampai ia berwudu." Ingatlah bahwa salah satu di antara senjata setan untuk merusak manusia adalah dengan penyakit was-was. Penyakit ini disematkan di hati hamba Allah untuk menimbulkan keraguan. Dengan metode ini, setan bisa dengan mudah menggiring seorang muslim untuk mengulang-ulang ibadahnya. Ada yang mandi besar sampai sekitar 1 jam, ada yang mengulang-ulang gerakan wudu karena merasa ada bagian yang kering atau tidak terbasuh dengan sempurna, ada yang berwudu berkali-kali karena merasa ada yang keluar dari dubur, ada yang buang air kecil setengah jam karena merasa tidak tuntas, ada yang gonta-ganti celana karena merasa ada yang menetes. Ada juga yang mengulang-ulang takbiratul ihram karena merasa belum niat, ada yang membaca Al-Fatihah berulang-ulang dengan susah karena merasa tidak benar. Bahkan bisa jadi ada yang sampai teriak-teriak, "Saya tidak menalak istri," karena menyangka telah melontarkan kalimat cerai dan seterusnya. Subhanallah. Anda bisa bayangkan, sungguh betapa malangnya mereka. Untuk bisa melakukan satu ibadah, ia harus susah payah mengulang-ulang karena perasaan tidak tenang. Penyakit was-was ini selalu menggelayuti hatinya dalam beribadah. Anda termasuk yang sering memiliki was-was? Silakan ingat kaidah penting yang kami sebutkan tadi. Semoga pembahasan ini bermanfaat terutama bagi kaum muslimin yang masih berperang melawan rasa was-was dalam setiap ibadahnya. Amin. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.